Iya, selamat datang kembali di channelnya One Star Football. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai jadwal pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde keempat, beserta pembagian grup dan prediksi line up formasi terbaru Timnas Indonesia. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa ketik like, share, komen, dan subscribe. Dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video update dari kami. Terima kasih. Iya, berikut ini merupakan pembagian vote ronde keempat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang pertama di vote 1 terdiri dari dua negara. Yang pertama ada Timnas Arab Saudi dan yang kedua ada Timnas Qatar. Selanjutnya untuk vote 2 terdiri dari dua negara. Yang pertama ada Timnas Irak dan yang kedua ada Timnas Uni Emirat Arab. Selanjutnya untuk vote 3 terdiri dari dua negara. Yang pertama ada Timnas Oman dan yang kedua ada Timnas Indonesia. Menurut kalian, apakah Timnas Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia 2026? Silahkan kasih komentar kalian di bawah. Iya, berikut ini merupakan jadwal putaran keempat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Rencana matchday pertama hari Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025. Matchday kedua hari Sabtu tanggal 11 Oktober tahun 2025. Dan matchday ketiga hari Selasa tanggal 4 Oktober tahun 2025. Iya, berikut ini merupakan prediksi starting line up Timnas Indonesia di kualifikasi putaran keempat Piala Dunia 2026. Pada formasi kali ini, Patrick Kluivert diprediksi akan mencoba formasi 3-4-3. Pada posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 3 opsi penjaga gawang, di antaranya yang pertama ada Hernando Ari dari Persebaya Surabaya, yang kedua ada Emil Audero dari Palermo FC, dan yang ketiga ada Martin Vaz dari FC Dallas. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Emil Audero sebagai penjaga gawang utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi center back. Di posisi ini, Timnas Indonesia akan menggunakan 3 center back. Pada posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 6 opsi pemain back tengah, di antaranya yang pertama ada Jordi Amat dari Johor Darul Takjim, yang kedua ada Zai Itzes dari Venezia FC, yang ketiga ada Rizky Ridho dari Persija Jakarta, yang keempat ada Max Silger dari FC20, yang kelima ada Justin Hubner dari Wolves U21, dan yang keenam ada Kevin Dix dari Mönchengladbach. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Justin Hubner, Zai Itzes, dan Max Silger sebagai center back tengah utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi wingback sebelah kiri. Di posisi ini, Timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang bisa transisi cepat ke depan ataupun ke belakang. Pada posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 3 opsi wingback sebelah kiri, di antaranya yang pertama ada Kelvin Verdong dari NEC Nijmegen, yang kedua ada Sainep Patinama dari Kasepen, dan yang ketiga ada Dance James dari Go Ahead Eagles. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Kelvin Verdong sebagai wingback kiri utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi wingback sebelah kanan. Di posisi ini, Timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang bisa transisi cepat ke depan ataupun ke belakang. Pada posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 3 opsi wingback sebelah kanan, di antaranya yang pertama ada Sandy Walsh dari Yokohama, yang kedua ada Yances Sayuri dari Malut United, dan yang ketiga ada Kevin Dix dari Mönchengladbach. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Kevin Dix sebagai wingback kanan utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi gelandang atau pemain tengah. Di posisi ini, Timnas Indonesia akan menggunakan 2 pemain yang bisa mengalirkan bola ke depan sekaligus sebagai penyeimbang di lini tengahnya. Pada posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 6 opsi pemain tengah ataupun gelandang, di antaranya yang pertama dari Ricky Kambuaya dari Dewa United, yang kedua ada Nathan Chow Awan dari Swansea City,
Yang ketiga ada Egy Maulana Fikri dari Dewa United. Yang keempat ada Tom Haye dari Almere City. Yang kelima ada Ivar Zener dari Jong FC Utrecht. Dan yang keenam ada Joy Pelopessi dari Lommel SK. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Joy Pelopessi dan Tom Haye sebagai gelandang utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi winger sebelah kiri. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang kuat dalam penguasaan bola dan punya gerakan tanpa bola yang bagus. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 4 opsi winger sebelah kiri, diantaranya yang pertama ada Ragnar Oratmangun dari FCP Dendert, yang kedua ada Egy Maulana Fikri dari Dewa United, yang ketiga ada Marcelino Ferdinand dari Oxford United, dan yang keempat ada Rafael Strijk dari Brisbane Roar. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Egy Maulana Fikri sebagai winger kiri utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi winger sebelah kanan. Di posisi ini, timnas Indonesia juga akan menggunakan pemain yang kuat dalam penguasaan bola dan punya gerakan tanpa bola yang bagus. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 4 opsi winger sebelah kanan, diantaranya yang pertama ada Marcelino Ferdinand dari Oxford United, yang kedua ada Rafael Strijk dari Brisbane Roar, yang ketiga ada Jacob Sayuri dari Malut United, dan yang keempat ada nama Beckham Putra dari Persib Bandung. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Beckham Putra sebagai winger kanan utama timnas Indonesia. Dan yang terakhir untuk posisi depan ataupun striker. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang tajam di lini depannya. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 4 opsi striker depan, diantaranya yang pertama ada Rafael Strijk dari Brisbane Roar, yang kedua ada Ragnar Oratmangun dari FCP Dendert, yang ketiga ada Ramadan Sananta dari Persis Solo, dan yang keempat ada Ole Romani dari Oxford United. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Ole Romani sebagai striker depan utama timnas Indonesia. Menurut kalian, formasi apa dan pemain mana yang layak menjadi starter pada putaran kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat? Silahkan kasih komentar kalian di bawah. Terima kasih, salam olahraga.